Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran Fikih kelas 3 pada hari Selasa tanggal 27. Anak-anak sekalian, seperti yang Ustadz Arifin sampaikan pada pertemuan minggu lalu, insya Allah pertemuan-pertemuan ke depan, karena materi semuanya sudah selesai, kita akan melakukan satu pengayaan. Pengayaan itu adalah penambahan materi atau pendalaman materi. Yang kedua adalah review. Ustadz Arifin nanti akan juga membahas materi-materi yang pernah kita sampaikan. Kita kalau ada yang penting dan mungkin agak sulit kita ulang. Dan yang terakhir adalah ini, ada tanya jawab. Bagaimana cara tanya jawabnya? Anak-anak silahkan melakukan pertanyaan secara pribadi. Anak-anak boleh mengirimkan pertanyaan ke nomor WA-nya Ustadz Arifin, dan Ustadz Arifin akan bahas, akan jawab nanti ketika video seperti ini. Jadi mulai minggu ini Ustadz Arifin sudah membuka sesi tanya jawab kepada anak-anak sekalian yang punya pertanyaan. Silahkan dikirim seputar fikih ya, seputar fikih untuk pertemuan kita. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan akan Ustadz Arifin jawab di video yang selanjutnya di hari Selasa depan. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan melakukan pengayaan terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, kita awali dan berdoa bersama-sama, sikap berdoa yang bagus dan sikap yang solih dan solihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, seperti yang Ustaz Arifin sampaikan bahwasanya ke-7 bab dari fikih kelas 3 di semester 1 ini telah selesai kita bahas semuanya, dan kita akan melakukan kegiatan lain sembari nanti berlatih untuk persiapan penilaian akhir semester 1. Nah, anak sekalian, Ustaz Arifin akan menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan sholat berjamaah di bab ke-1. Pada bab ke-1 kita telah mengenal tentang sholat berjamaah, mengenal tentang hukum sholat berjamaah. Nah, baiklah anak-anak sekalian, Ustaz Arifin akan menyampaikan sebuah kisah, tolong simak baik-baik. Kisahnya adalah tentang kisah Ali dan kakek tua Nasrani. Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa? Yaitu Ali yang mana menjadi khalifah. Jadi setelah Rasulullah itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi Ali ini merupakan khalifah keempat. Jadi setelah Rasulullah meninggal kemudian digantikan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, ada kisah yang luar biasa yang berhubungan dengan sholat, kisah Ali bin Abi Thalib dengan kakek tua Nasrani. Anak sekalian, kisahnya berawal ketika Ali bin Abi Thalib akan melaksanakan sholat subuh. Ketika itu Ali berangkat dari rumahnya untuk menuju masjid, di mana di masjid telah ada Rasulullah bersama para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dalam perjalanannya Ali bin Abi Thalib ketika menuju ke masjid, di tengah jalan dia menjumpai seorang kakek tua. Jadi ada kakek yang sudah sangat tua, sudah sepuh, jalannya lambat dan bungkuk. Kemudian Ali kan muda masihan, kuat, tegap, jalannya juga cepat. Dia tidak berani mendahului si orang tua itu karena punya niat untuk menghormatinya. Kenapa menghormati? Karena dia orang yang lebih tua. Dia merasa tidak enak kalau mendahuluinya. Maka dia pelan-pelan berada di belakang kakek tua tadi. Diikuti terus di belakangnya karena dia nggak enak. Kemudian sampailah di depan masjid. Kemudian ternyata kakek tuanya tadi itu nggak belok ke masjid. Dikiranya Ali itu, kakek tuanya itu juga mau sholat. Maka dia menunggu di belakangnya. Ternyata tidak. Kakek tuanya tadi ternyata seorang Nasrani, orang yang beragama Kristen. Sehingga dia bablas. Terus tidak masuk ke dalam masjid. Kemudian Ali masuk ke masjid. Dikiranya Ali apa? Dia kan mengikuti agak lama nih di belakang karena jalannya sangat pelan. Dikiranya Ali sudah tertinggal setelah jamaahnya. Ternyata ketika itu Rasulullah masih dalam posisi rukuk. Rasulullah masih rukuk, kemudian Ali bisa ikut sholat berjamaah.
Nah, setelah Ali bisa mengikuti sholat berjamaah kemudian selesai, si Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kok sholatnya, kok rukuknya lama nunggu apa? Rukuknya sangat lama sehingga aku kesini masih bisa dapat sholat." Jawabnya siapa? Jawabnya Rasul adalah sungguhnya Allah mengutus malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril meletakkan dua sayapnya di atas punggungku supaya aku tidak bangkit dari ruku. Jadi karena Allah tahu bahwasanya Ali itu punya sikap hormat terhadap orang yang lebih tua, maka Allah sendiri yang mengutus malaikat Jibril untuk membuat Rasulullah menunggu supaya Ali datang dulu baru dia ruku. Karena orang kalau udah dapat ruku udah dihitung sholat, udah dihitung rakaatnya sama. Jadi kalau imamnya masih ruku, kita datang, kita bisa ikut ruku, kita nggak ketinggalan. Tapi kalau imam ruku kemudian sudah sami Allah, kita baru datang, kita ikut sami Allahnya aja, rukunya nggak ikut, kita ketinggalan satu rakaat. Nah, maka ketika itu ternyata malaikat Jibril sengaja memang menunggu. Jadi ini kisah yang luar biasa, dan tidak cuma itu anak-anak sekalian, itu kan waktunya pagi dan Ali itu sangat lama karena memang jalannya orang tua kan lama, dia ngetutki di belakangnya. Ternyata ketika itu diriwayatkan juga bahwasanya Allah mengutus malaikat Mikail untuk menutupi sebagian matahari yang ada di ufuk timur. Jadi mataharinya ditutupi supaya tidak terlalu tidak kesiangan. Jadi dengan sengaja memang itu sudah kekuasaannya Allah membuat matahari munculnya agak lama. Padahal matahari pagi itu seharusnya sudah muncul. Tapi matahari aja sampai sempat untuk menunggu Ali datang. Itu karena keutamaan Ali yaitu hormat terhadap orang yang lebih tua. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran kisah tentang hari ini adalah seperti itu. Anak-anak sekalian, hormat kepada orang tua. Orang yang lebih tua itu untuk dihormati, baik orang tua maupun tetangga maupun saudara, pak lek, bule, bude dan lain sebagainya tolong dihormati. Anak-anak sekalian, Ustadz Arifin menekankan kepada anak-anak pentingnya kita mempelajari sholat jamaah adalah kita kenal apa itu sholat jamaah, keutamaannya apa, dan yang terakhir adalah supaya kita mampu dan semangat menjalankan sholat berjamaah. Terakhir adalah tugas evaluasi. Insya Allah pertemuan-pertemuan kita nggak sulit, tinggal pertemuan yang menyenangkan. Nanti ada cerita tanya jawab dan penguatan materi. Jadi anak-anak bisa agak bersantai di rumah pelajaran fikih. Nah, anak sekalian, tugas evaluasinya adalah tidak dikumpulkan, yaitu anak-anak sekalian mengerjakan sholat jamaah selama satu hari tanpa terlewat. Kira-kira bisa atau tidak? Maksudnya gimana tidak terlewat? Misalnya hari ini hari Selasa, misalnya anak hari Rabu. Hari Rabu itu saya subuh dari sholat jamaah meskipun sama ibu. Duhur saya jamaah sama adik di misalnya masjid kalau aman masjidnya. Asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Kalian sudah berhasil satu hari penuh sholat jamaah. Tapi kalau subuh, duhur, asar jamaah, maghrib enggak, isaknya jamaah, dihitung belum berhasil. Ya, jadi yang dikatakan berhasil adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya tidak boleh tidak jamaah. Nah, praktekkan tugas ini dan tidak perlu dikumpulkan. Insya Allah untuk evaluasi minggu ini nanti di rapotnya Ustadz Arifin kosongi tidak ada tugas, jadi tidak semua materi insya Allah Ustadz Arifin kasih tugas. Dan anak pertemuan kita sampai di sini, ketemu lagi di minggu mendatang. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.